Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersama-sama bersekutu melalui program Sapa Keluarga edisi yang ke-10. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah pintu hati. Nah, untuk mendasari renungan kita kali ini, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menjadi pelaku firman. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian, pintu hati. Ketika merenungkan tentang tema ini, dan juga perikop yang bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, saya teringat pada sebuah gambar, yang saya yakin juga mungkin dari antara kita pernah melihat gambar itu. Gambar itu adalah gambar tentang Tuhan Yesus yang sedang berdiri di depan sebuah pintu yang tertutup. Bila kita amati, nampak di sana Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu itu. Yang menarik dari gambar ini adalah ada sebuah detail yang begitu spesifik menggambarkan maksud dari gambar itu. Detail itu ialah jika kita lihat di dalam pintu yang tertutup itu, pada pintu itu tidak terdapat bagian kunci di mana biasanya pintu dapat dibuka dari depan. Saya yakin bahwa pelukisnya dengan sengaja menggambarkannya demikian, untuk mengatakan kepada kita bahwa pintu itu, pintu yang tertutup itu, pintu yang diketok Tuhan Yesus itu, adalah pintu yang hanya bisa dibuka dari dalam. Dan itulah pintu hati kita. Hati adalah pusat dari hidup kita. Dari sanalah mengalir kehidupan. Di dalam hati kita ada kepribadian kita, ada karakter kita di sana. Di dalam hati kita, kita menyimpan juga ragam peristiwa yang kita lewati dan kita alami. Tidak jarang, ada sisi di dalam hati kita yang juga begitu gelap. Kadang-kadang kita enggan untuk membuka bagian itu. Kita enggan untuk membicarakannya. Bagian itu adalah bagian kadang-kadang menggambarkan kegagalan-kegagalan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, saya selalu yakin bahwa pertumbuhan iman dari orang yang mengikut Tuhan Yesus bukanlah sesuatu yang berjalan tanpa kegagalan. Justru pertumbuhan itu terjadi ketika seseorang bisa belajar dari kegagalannya. Oleh karena itu, peristiwa yang menandai di mana kita tidak berhasil di dalam mempertahankan nilai-nilai yang kita yakini, ketika kita jatuh, ketika kita lemah, ketika kita tidak menyukai bagian dari kehidupan kita yang kita nilai memalukan di hadapan banyak orang, justru pada bagian itulah Tuhan sesungguhnya sedang bekerja untuk menguatkan kita. Tetapi tentu kita menyadari proses itu seringkali tidak mudah. Proses itu seringkali harus berhadapan dengan apa yang kita kenal sebagai keakuan kita. Mengalahkan keakuan itu luar biasa, sulit. Nah, itulah juga yang terjadi, menjadi salah satu latar belakang dari pembacaan kita kali ini, yaitu latar belakang dari kitab Wahyu pasal 3 ini. Wahyu pasal 3 adalah salah satu bagian dari rangkaian tulisan Rasul Yohanes, di mana ia ketika berada di dalam pembuangan di Pulau Patmos, mendapatkan wahyu Tuhan kita Yesus Kristus yang kepadanya dimintakan agar ia menuliskannya bagi orang-orang hamba-hamba Yesus Kristus, jemaat-jemaat Tuhan di Asia Kecil,
Ada 7 jemaat yang pada saat itu menjadi jemaat yang disapa oleh tulisan ini. Pada pasal 3 ayatnya yang ke-14 hingga ayat yang ke-22, di mana bagian yang kita baca tadi berada, itu adalah tulisan kepada jemaat di Laodikia. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, jemaat Laodikia ini sesungguhnya adalah jemaat yang sangat baik keadaannya. Mereka tinggal di sebuah daerah yang subur, dan daerah itu merupakan salah satu jalur perdagangan yang cukup ramai, sehingga Laodikia adalah tempat yang bertumbuh dengan baik. Sangat mungkin jemaat Tuhan di Laodikia juga menikmati kemakmuran dari daerah itu. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini letak persoalannya. Berhadapan dengan kemakmuran itu, justru jemaat ini kehilangan nilainya yang utama dari kehidupan iman Kristen yang mereka hidupi. Dikatakan di sana, jemaat ini melakukan hal-hal yang tidak dingin dan tidak panas. Atau dalam kata lain, mereka adalah jemaat yang suam-suam kuku. Jemaat yang suam-suam kuku adalah jemaat yang tidak sepenuhnya terlibat dan bersaksi bagi Tuhan. Mengapa? Salah satu yang kemungkinan besar menjadi hambatan mereka adalah karena pandangan mereka terhadap hidup mereka dan kekayaan yang mereka dapatkan. Di sana dikatakan ayat 17, mereka berkata, "Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa." Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, aku yang mengusahakan, aku yang mendapatkan. Kadang-kadang memang godaan untuk berkata bahwa semua ini adalah sesuatu yang aku dapatkan, itu merupakan suatu kebanggaan yang nikmat. Tetapi pada saat yang sama, pencapaian-pencapaian itu bisa membuat kita kehilangan satu kesadaran tentang iman kita, yaitu bahwa kehidupan kita dalam iman kepada Yesus Kristus adalah sebuah kehidupan yang ditundukkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan ini seringkali menjadi hilang ketika keakuan kita menjadi dominan. Maka kita melihat Tuhan yang mengasihi jemaat ini menegur mereka dan mendidik mereka dengan keras. Bahkan dikatakan di sana pada ayat ke-19, Tuhan mengatakan, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Kasih Tuhan kepada jemaat ini luar biasa. Tuhan mengingatkan mereka bahwa jalan kehidupan mereka telah tersesat dan mereka telah mengabaikan harta yang berharga di dalam hidup mereka. Oleh karena itu, maka melalui surat ini, Rasul Yohanes meneruskan pewahyuan yang ia terima untuk mengatakan kepada jemaat ini bahwa mereka harus bertobat dan merelakan hati mereka dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, merelakan hati adalah titik awal dari kesediaan untuk berubah, untuk dibentuk Tuhan. Dan hanya bisa dengan cara demikian, pintu hati kita itu bisa mulai dibuka. Karena dengan kerelaan hati itu kita mulai mendengar Tuhan. Kita mulai mencari suara Tuhan. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan jemaat di Laodikia tadi. Tuhan Yesus berkata bahwa ia berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kata berdiri di sana
Pada bahasa aslinya menggambarkan bukan baru saja berdiri, tetapi telah sekian waktu berdiri untuk mereka. Tuhan menopang mereka dan menantikan mereka untuk membuka hati mereka. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam penantian itu Tuhan mengatakan, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini adalah sebuah gambaran kerinduan Tuhan untuk dapat bersekutu dengan umatnya. Ia menantikan pintu hati mereka dibuka dari dalam. Ia menantikan mereka mendengarkan suaranya. Ia menantikan mereka mengerti apa yang ia maksudkan, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Demikian juga, ia mengatakan ketika pintu itu dibuka, maka Tuhan akan masuk ke dalam dan menemukan mereka. Ini adalah suatu gambar yang indah sekali. Tentu kita ingat kisah tentang anak yang hilang. Sang ayah menyambut anak yang hilang itu dengan pelukan. Demikian juga gambar yang indah itu kita temukan di sini. Tuhan rindu ada dalam persekutuan dengan kita. Di dalam bacaan kita pun disampaikan bahwa ia akan duduk makan dengan kita. Makan di dalam tradisi orang-orang Israel sangat dikenal sebagai satu momen perayaan. Momen di mana orang dapat merayakan keberhasilan dan pekerjaan tangan mereka setelah seharian bekerja, dan juga menjadi momen istirahat bagi mereka. Nah, istirahat dan perayaan ini adalah sebuah gambar suatu kehidupan yang disegarkan kembali. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dengan latar belakang itu, dengan penjelasan yang telah kita dengar dari firman Tuhan ini, ketika berefleksi dalam kehidupan kita saat ini, di saat kita bersama berjuang untuk terus mengasihi sesama dan terus berpengharapan di masa-masa PSBB ini, tentu kita sendiri disapa oleh Tuhan, diingatkan sekali lagi Tuhan, adakah kita telah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita? Atau kita masih sibuk dengan segala keakuan kita, dengan segala kesibukan kita dan fokus-fokus kita yang di luar Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku, inilah waktunya kita melihat kembali jalan hidup kita. Apakah kita akan membuka pintu hati kita agar Tuhan masuk? Apakah kita bersedia mendengarkan suaranya, mengerti firman-Nya, hidup di dalam Dia? Ketika Tuhan masuk dalam hidup kita, kita percaya Ia akan menolong kita untuk memperbaiki hidup kita, untuk merubahnya dari dalam. Dan tentu Tuhan di dalam karya Roh Kudus bekerja untuk menolong kita menghadapi sisi-sisi gelap hidup kita, untuk lebih berani berkomitmen pada Tuhan, untuk lebih berani menerima diri kita apa adanya. Tuhan akan bertahta di dalam hati kita, dan Ia akan memerintah dan bekerja dalam hidup kita. Dan demikian juga Ia akan memberikan kepada kita ketenangan. Ia akan duduk makan dengan kita. Dan walaupun saat ini masa yang sulit bagi banyak orang, ketika orang bilang kehidupan ekonomi menjadi sulit, semua serba terbatas, kita dipanggil untuk mempercayai Dia, untuk menaruh hidup kita di dalam pekerjaannya. Karena hanya dengan cara itu, hidup kita tidak lagi menjadi suam-suam kuku. Kita tidak lagi menjadi orang yang ragu-ragu. Kita tidak lagi menjadi orang yang tersesat dalam menjalani kehidupan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang bekerja di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.